kalian. Pergi, pergi, pergi. La, 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 la. Kau serigala? Hei, kau! Jangan kejar aku! Tidak, tidak, tidak! Jangan kejar aku! Aduh! Jangan kejar aku! Hai! Silakan. Ada yang bisa aku bantu? Aku mau kau. Kau ingin aku? Ya. Ayo, kejarlah. Permisi ya. Ayo. Kau memukul hidungku terlalu keras. Aku mau tambah uang. Aku tidak mau tahu. Ini. Aduh, sakit. Maaf ya. Aku juga sakit. Maafkan. Ini. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kenapa kau beri mereka uang? Kau kan tidak mampu membayar hidup mereka. Aku tidak punya cara lain. Mereka itu kan penjahat. Aku harus belajar kungfu di kuil Shaolin. Kuil Shaolin, berhentilah bermimpi. Guru. Kau bisa pergi sekarang. Lakukan yang terbaik. Baik.
kau lulus. Kau lulus. Kau lulus. Terima kasih.
Seksyoyen, Seksyolon. Kalian lulus ujian nasional. Kalian akan dikirim untuk berpartisipasi pada kompetisi seni bela diri dunia dan kompetisi supranatural yang diadakan di Hawaii. Aku harap kalian bisa membawa nama baik negara kita. Aduh. Gadis ini sangat cantik. Halo. Oh, anak kecil yang lucu. Siapa namamu? Oh, lihatlah gajah kecil itu lucu sekali. Lihat-lihat. Ada yang salah dengan matamu. Ini sedikit jorok. Oh, ya Tuhan. Kenapa tertawa? Itu. Aku mau ya. Ini uangnya. Aku juga mau satu. Ini. Ayo cepat. Silakan. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Maaf, apa ada yang bisa aku bantu? Maaf sebentar ya. Mana bagianku? Hah? Mana? Ini Cepat dia. berikan. Aku. Terima kasih. Oh, ya, Terima kasih. baik. Terima kasih ya. Oh, tidak. Oh, payah. Ya ampun. Oh ya, tidak. Astaga. Wah, sangat bagus. Jurus ular. Jangan harimau. Pukulan monyet. Hei. Kungfu? Jangan menghalangi, atau aku akan menembakmu.
Ya Tuhan. Ayo, ayo. Hei, tunggu aku! Hei! Ya ampun. Apa yang kau lakukan? Kau sedang tidak bermimpi. Ayo terus. Ayo keluarkan dia. Ayo. Lenturkan dia. Ayo terus pukul. Pukul. Pukul yang keras. Ayo terus. Pukul lagi. Ayo. Ya bagus, bagus. Yeay. Bagus. Lagi. Lagi. Ya. Ayo lagi.
Gadis dan anak Tiongkok itu sudah berhasil melukaimu. Apa kau sedang bercanda? Kenapa? Mereka mahir kungfu dan juga punya ilmu gaib. Kekuatan supranatural. Aku menyukainya. Bawa mereka ke sini. Saudaraku, jangan melamun. Coba kau lihat itu. Jadi apa yang harus ditanyakan pada mereka? Aku tidak tahu. Aku tidak punya semangat untuk bekerja. Aku cuma ingin melihatnya. Oh, kau pasti sedang jatuh cinta. Apa kau bercanda? Lalu aku harus bagaimana? Sudahlah, jika kau tertawa, sakitmu akan sembuh. Ayo tersenyum. Lihat aku, bukankah aku lucu? Terserahlah. Sejak kau dilahirkan, aku melihatmu belum pernah tertawa. Kasihan sekali. Sudahlah, aku akan pikirkan sesuatu untukmu. Aduh, Cuman. apa kau sembuh? Kau ini bicara apa? Aku jadi ingat lagi. Oh. Oh, Hei, ada apa? Kau menang. Kenapa kau bersedih? Apa kau sakit? kau benar. Dia sedang merindukan kekasihnya. Kau beruntung. Aku bisa menyembuhkan sakit karena cinta. Apa dengan tertawa, sakitku akan sembuh? Kau ini emang aneh. Kalau begitu semua dokter seharusnya berhenti dari pekerjaannya. Bukankah sakitnya bisa disembuhkan? Ya memohon pada aku. Oh, aku mohon padamu, wahai dewa yang baik. Aku mohon ya, aku mohon. Satu cara untuk menyembuhkan sakit cintamu adalah lebih banyak ketawa. Tapi itu berbeda. Kau harus terus tersenyum sepanjang waktu. Setelah kau bertemu dengannya, kau akan sembuh. Lihat dirimu, siapa yang akan menolakmu? Ayo, tersenyum. Tersenyum. Ayo, jangan cemberut. Ayo, tersenyumlah. Ayo. Lihat dirimu di cermin. Ya seperti itu. Untuk menunjukkan daya tarikmu, setelah kau bertemu dengannya, sakitmu akan sembuh. Ayo. Aku memang tampan. Steak Amerika sangat lezat, tapi kau tidak bisa makan.
Biksu tidak boleh makan daging dan harus berlatih siang dan malam. Ini tidak adil. Paman, bisakah kau mengajak kami melihat-lihat setelah kau makan nanti? Begini, jangan membuat gaduh. Kita punya misi khusus, mengerti kan? Hah? Enak sekali. Sekarang, tunggu pesan di kamar kalian. Aku pergi dulu. Kakak menyerang saraf senyumnya ya. Saat kita masuk tadi, dia menatap dan tersenyum setengah jam pada kakak. Dan dia belum beranjak dari tempatnya dari tadi, Kak. Dia terus saja melihat ke sini. Apa yang kau lakukan? Ayo. Saudaraku, kau mengalami kemajuan besar. Ayo duduk. Kau sudah coba merayu yang lain, kenapa tidak maju ke depan? Dan kencan dengannya. Aku yakin dia tidak akan pergi. Bahkan jika kau mengancam akan melenyapkannya. Kenapa? Gampang saja. Dia penakut tahu. Kau beruntung, aku punya resep rahasia, yaitu minuman. Benarkah? Nah ini dia. Nah sekarang kau harus minum. Ayo minumlah. Orang itu sudah pergi, Kak. Banyak orang aneh di Amerika. Bukankah dia yang diserang kemarin ya? Aku lupa. Berapa lama dia akan tertawa seperti itu? Dia akan tertawa kira-kira 2 jam. Apa kau merasa takut? Tidak, aku tidak takut apapun. Kakak, kau sungguh-sungguh. Ayo cepat, lakukan. Lihat siapa yang punya nyali mengajakku pergi. Aloha. Kami mengatakan aloha di Hawaii. Itu sama dengan halo. Ayo ikuti aku. Aloha. Wah, bagus sekali. Kau idolaku. Ya ampun. Kau jangan bergurau ya. Pintar sekali. Baiklah, aku akan mengajakmu berkeliling. Aku dan kakakku akan mengantarmu. Tidak, terima Oke? kasih. Kakakku tahu tempat ini dengan Tidak, terima baik. kasih. Dia sangat pintar. Tidak, terima Ini kasih. pilihanku. Tidak, terima kasih. Aku tidak mengerti kenapa kau tidak berjanji. Kenapa kau berada di Hawaii? Kami punya misi. Siolon, Misi apa? Misi yang tidak ada. Permisi. Boleh aku meminjam pena? Apa? Pena. Oh, pena. Bahasa Inggris itu sulit sekali ya. Sebentar ya. Nah, ini. Apa? Kau ingin yang lain? Astaga, kau ini merepotkan sekali. Baik-baik, akan aku ambilkan apa yang kau mau. Apa ini? Tidak. Tidak. Sudah lupakan. Apa lagi? Sudah lupakan. Orang asing itu merepotkan. Kau bicara bahasa asing dengan baik, bisa ajari aku. Itu sangat sederhana. Orang di Amerika disebut orang Amerika. Apa? Ini mudah. Amerikan, Inggris. Lihat lidahku. Ikuti caranya. Inggris. Lihat aku. Inggris. Bahasa Inggris itu mudah kalau kau ingin belajar. Aku akan minta saudaraku untuk mengajarimu. Saudaraku, ayo ke sini. Jangan Sudah, panik. ayo cepat. Jangan Ayo ke sana. takut. Ayo sini. Tenang. Ayo cepat.
Ayo bilang halo. Nona. Aduh. Itu orangnya. Ayo katakan. Maaf ya Pak, maaf. Maaf. Sini. Cepat ke sana, jangan malu. Jangan membuat malu ini. Kesempatan langka. Ayo cepat temui dia. Oh, terima kasih. Nona, kau seperti awan di langit. Kau punya senyum yang sangat indah, sangat menawan. Nona, jujur saja ya. Kau terlalu jujur. Haruskah kita pergi bersama? Kau kekanak-kanakan. Ya sudah, aku ajak kau berkeliling ya. Bagaimana? Kau mau ikut denganku tidak? Hah? Aduh, bagaimana ya? Iya, bagaimana? Kita pergi berdua, hanya kau dan aku. Kau mau kan? Kita berdua. Iya, benar, hanya berdua. Pasti seru. Aku sudah membawanya kemari. Dia di mana? Tepat di belakangmu. Sudah berapa lama di sini? Dia sudah mendengarkan semuanya lagi. Apa yang dia lakukan? Dia ingin pacaran dengan gadis itu. Lebih banyak, lebih bagus. Dia hebat kan? Oh, Wah, terima bagus, kasih. Anak kecil, Bukan di jangan di sini, jangan di situ. Ayo cepat sini, sini. Main di sini ya. Es Amerika besar sekali ya. Kakak Lud, ini bukan es biasa. Ini disebut es krim. Apa? Namanya es krim. Nama yang lucu. Kau ini susah dikasih tahu. Kau suka es krim, sama seperti aku. Thank you very much. Apa? Thank you very much. Aku senang bertemu denganmu. Aku senang berada di sini. Siapa yang kungfunya lebih baik? Kau atau temanmu itu? Kami belajar berbagai jenis kungfu. Kungfu yang membutuhkan lebih banyak latihan. Kau punya kekuatan supranatural. Keluargaku itu miskin sejak aku waktu kecil. Kami tidak punya uang untuk membeli sebuah telur. Anak itu tinggal di sebelah rumahku. Setiap hari aku bisa memanaskan makanan yang sama untuk kami makan lagi. Saat aku mencium aroma telur, aku berharap bisa makannya. Aku sering mengalami kekerasan saat itu. Aku bisa melakukan banyak hal. Aku melakukan banyak hal dengan kekuatan supranatural. Kungfu menjadi keunggulanku. Bukankah itu lucu? Karena sebutir telur, aku memiliki kekuatan supranatural. Wah, keren sekali.
laut yang indah. Sewaktu berada di kotaku, aku belum pernah melihat laut sebelumnya. Mau aku bantu sampai ke kamar? Tidak usah, pamanku sudah kembali. Xiaolun, Oh. ayo bangun. Aku akan menggendongmu. Sampai nanti. Sampai jumpa. Kakak, besok aku ingin bermain lagi dengan mereka. Aku suka es potong. Aku suka es krim Amerika. Es krim? Iya, aku ingat es krim. Bawa apa ini? Xiaolun, Xiaolun. Xu Wenyao, 65 tahun. Dia punya gelar master di Sand Institute. Sekarang dia memegang senjata rahasia. Senjata rahasia apa? Ini adalah sistem senjata nuklir jarak dekat antara Cina dan Rusia. Sistem ini milik Rusia dan Tiongkok setelah deklarasi Uni Soviet. Dan Xu bermaksud mengembalikan federalisme Rusia. Misi kau adalah merebutnya dari Rusia. Lalu kau bawa ke Tiongkok dengan senjata rahasia. Itu tugasmu. Bagaimana? Aku yakin kau bisa melakukannya. Ayo lakukan. Dengar, tapi kau harus memberiku barang milik Su. Aku akan membawanya ke Xiuyin agar dia bisa merasakannya. Baik. Ada telepon untukmu. Halo. Apa? Xiulun diculik. Kungfu Tiongkok, siapkan pertarungan. Aku yakin itu asap eter yang digunakan oleh ninja Jepang. Kau bercanda ya? Ini Amerika, bukannya Jepang. Percayalah padaku, itu pasti ninja Jepang. Suatu aku membuka pintu semalam, aku mencium aroma seperti itu. Pasti ada sesuatu yang salah. Aku harusnya tidak biarkan dia tinggal sendirian. Tenang saja. Kau kembali saja ke hotel untuk istirahat ya. Kalau terjadi sesuatu, aku akan memberitahumu. Bagaimana? Sebelum menemukannya, aku tidak akan kembali. Sebenarnya, aku malu kalau harus pulang. Ayah punya tetangga kita bekerja di pusat olahraga untuk Jepang. Oh iya. Kita coba saja tanya pada mereka. Mungkin kita dapat petunjuk. Begitu aku kesini, aku bisa merasakan bau Xiaolun. Ayo. Lebih semangat. Xiaolun tadinya ada di sini. Dia berusaha menunda Yang benar itu. Aku akan cari bukti. Ayo. Kenapa kalian di sini?
Aloha. Ini adikku, mau belajar ilmu pedang katanya. Keluar, cepat. Jangan begitu. Kami tidak ingin berdatang baru. Tunggu. Jujur saja. Ia datang untuk mengacaukan tempatmu. Kakak, hajar dia. La 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 la. Xiaolun, Ayo terus. Tolong bebaskan aku. Aku tidak mau mati di sini. Ini seperti neraka. Tolong cepat keluarkan aku. Wah, mereka berdua sudah sadar. Oh, baik-baik saja. maaf. Aku menyeretmu ke situasi ini. Aduh. Apa yang kau lakukan? Ini bukan mimpi. Kakak, tolong gunakan kekuatanmu untuk menyelamatkan kita dari bahaya ini. Kau bergurau. Memangnya kungfumu sudah hancur semuanya? Aku akan kuat jika Xiaolun berada 500 kaki di dekatku. Dia juga akan dapat kekuatan jika bersamaku. Atau hanya 70% dari kungfuku yang tersisa. Medan magnet tubuh kita tertarik satu sama lain. Ini disebut inspirasi. Aku tidak tahu di mana Xiaolun. Apa kau bisa merasakan Xiaolun ada di mana sekarang? Ayo! Iya. Saat ini dia sedang menghadapi masalah besar. Ayo! Dia sedang berduel. Aku merasa dia ada di sekitarku. Semangat! Ayo! Dia pasti berada dalam jarak 500 kaki. Di mana dia? Benarkah? Saat ini, dia semakin dekat denganku. Dia semakin dekat. Xiaolun. Xiaolun. Kakak. Xiaolun. Ya tidak apa-apa. Dia memuntahkan kotoran darah. Aku akan memberinya energi. Tunggu 10 menit. Jangan ganggu kami. Kakak. Sini,
Kakak! Kakak! Berisik. Kak! Wah! Ah! Tolong aku. Tolong aku. Apa? Kau menginjakku. Kau menginjakku. Aduh. Maaf ya, maaf. Tidak sengaja. Ambil ini. Ini berharga. Jangan sampai hilang ya. Ambillah. Mulai sekarang kau yang bertanggung jawab. Diam, jangan berisik. Nanti mereka mendengarkan kita. Mereka tidak akan pernah mendapatkannya. Itu adalah milikku dan aku sembunyikan di ku selama ini. Wah, ini benar-benar bau. Kau jorok, menjijikkan. Diam kau. Kalau kau menjualnya ke kedutaan besar Tiongkok, maka kau akan kaya raya. Kau benar-benar beruntung. Jadi tolong jaga barang itu baik-baik. Paman! 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 Biarkan aku mati dengan tenang. Paman. Ini bukan salah kakak, Paman. Kau keterlaluan. Xiuyin hanya ingin menyelamatkan Xiulun saja. Usir dia. Pergilah. Lepaskan aku. Hei, kau keluar. Jangan! Aku yang salah, Paman. Lepaskan aku! Sudah diam. Lepaskan aku! Diam. Tunggu. Di mana kau dapatkan benda ini? Ada kotorannya itu. Diam. Kenapa kau galak? Tidak usah teriak. Tentu, aku tidak akan mengatakannya. Maaf. Apa kau bisa memberitahuku karena ini sangat penting demi Xiuyin dan Xiulun? Bukan begitu, sobat kecil? Dasar payah. Baiklah. Dari seorang lelaki tua di ruang bawah tanah. Di mana dia? Di mana dia sekarang? Sudah tewas. Tewas. Ia tidak mau pergi dengan tenang. Apa yang dia bilang sebelum mati? Dia bilang aku akan kaya jika aku menjual ini ke kedutaan besar Tiongkok setelah dia tiada. Lalu dia meninggal. Aku juga tidak mengerti maksudnya. Hanya kata-kata itu? Iya, hanya itu. Coba diingat lagi. Apa dia bilang sesuatu? Tidak. Oh ya? Iya, betul. Usir mereka! Lepaskan, lepaskan. Aduh, Apa-apaan ia ini? benar-benar menyebalkan. Memang payah. Orang-orang tidak tahu diri. Maksudmu apa? Ya omong kosong lah. Oh, Aku harus kembali ke Peking besok. Bagaimana perasaanmu dengan kondisi di sini? Bulan Amerika lebih cantik daripada bulan di kota kelahiranku. Bukan hanya bulan. Apa kau tahu berapa penghasilan pelayan di sini? Pelayan mendapatkan penghasilan yang cukup besar di sini. Lebih besar dari seorang pejabat senior. Aku sudah bekerja seumur hidup. Tapi kurang beruntung. Aku tidak akan seburuk itu. Aku bekerja seumur hidup sampai aku sukses. Sampai sekarang ini. Paman, kau terlalu banyak minum. Aku memukulimu karena aku harus menipu banyak orang.
Kalau aku tidak melakukannya, kau akan mendapatkan hukuman berat. Aku mengerti. Tidak peduli bagaimanapun. Maukah kau memaafkanku? Aku sudah memblokir sarafmu. Dalam 3 bulan mendatang kau tidak bisa berlatih. Atau kau akan kehilangan kungfumu. Dalam 3 bulan. Katakan saja kau kehilangan kungfumu. Kau akan baik-baik saja. Aku tidak akan jatuh miskin. Sekarang giliranku untuk menjadi kaya. Ingat, Xiulun akan membantumu besok. Jangan berlatih atau kau akan mati. Ingat, dengan kata-kataku, aku tidak berkata bohong. Aku minta $10 juta. Setor di bank Swiss, maka aku akan memberimu senjata rahasia. Jangan coba-coba menipuku. Aku tidak sebodoh Sutua. Meskipun kehilangan 10 juta, tapi bisnismu akan lebih banyak. Kukira kau sangat pintar. Kau tahu, aku tidak akan datang tanpa persiapan apapun. Aku datang, itu karena aku punya rencana sendiri. Baiklah. Aku suka berdagang dengan pria pintar. Sayang sekali, kau melakukan 3 kesalahan. Dan itu membuatmu mempunyai masalah. Pertama, kau selalu mengeringkan bibir sebanyak 15 kali. Sejak kau datang ke sini, itu berarti kau penipu. Bahkan, kau sangat takut. Kedua, kau serakah. 10 juta. Jika aku punya banyak uang, aku tidak akan berani untuk memberikan uang sebanyak itu. Ya, kita bisa membahasnya. Ketiga, kau sama dengan orang tua konyol. Kau sudah mengkhianati negara. Aku mengenalmu dengan sangat baik. Bahkan aku membiarkanmu pergi. Dan kau tidak punya jalan keluar. Jika aku ingin melenyapkanmu, bagiku itu adalah hal yang mudah. Kau sangat cerdas. Jika kau memberitahuku di mana senjata itu berada, aku akan menjamin untuk membiarkanmu hidup. Jika aku memberitahumu, kau akan melenyapkanku. Aku tidak akan sebodoh itu. Kau akan memberitahuku agar tidak terlalu menderita. Ingat itu. Paman membawaku dan Xiulun. Dia pasti punya alasan sendiri untuk melakukannya. Aku khawatir dia tidak mampu bertarung dengan orang jahat. Kenapa tidak panggil polisi? Jangan ungkapkan kasusnya. Jika kita panggil polisi, nanti paman pasti dalam bahaya. Ya harus ambil risiko. Bagaimanapun kita tahu di mana kantor pusat mereka. Aku kehilangan kungfu. Dan Xiulun kehilangan setengah dari kungfunya. Jika kita pergi, kita akan mati sia-sia. Bagaimana kalau beli senjata? Ya pasti beres kan? Di mana bisa mendapatkannya? Aku tidak tahu. Aku tahu di mana. Di mana? Tin Wungun. Aku pernah menipunya sekali. Dan dia menakutiku dengan pistol. Kau pasti dari kuil Solin. Bagaimana kabar Guru Inggun dan Mingpik? Apa kabar mereka? Sudah cukup lama aku tidak bertemu dengan mereka. Ceritakan padaku, bagaimana keadaan mereka sekarang? Paman kenal mereka? Ceritanya panjang. 30 tahun yang lalu, Solin menyatukan dunia seni bela diri. Wutang dan Kundun berada di bawah Solin. Tetapi, para guru tidak sepakat. Jadi Solin dipisahkan menjadi 2. Salah satunya disebut Solin Selatan. Dan yang lainnya disebut Solin Utara. Dan aku adalah penerus kepala guru Solin Utara. Karena aku merangkak lebih cepat, aku mendapatkan tasbih Buddha. Jujur saja,
Aku salah mengira itu anggur. Itu sebabnya aku mengambilnya. Mungkin kau tidak percaya aku tampak seperti Xiaolun ketika masih kecil. Atau itu saja kebetulan sekali. Tapi aku memang mirip dia. Sungai Kuning mengalir ke laut di bawah matahari. Jika kau ingin tampilan yang lebih baik, kau harus naik ke atas. Orang yang mendidikku adalah Guru Winggun. Sungai Kuning mengalir ke laut di bawah matahari. Jika kau ingin tampilan yang lebih baik, kau harus naik ke atas. Orang yang mendidikku adalah Guru Winggun. Dan Guru Mingpik mengajariku kungfu. Susah. Mengganggu saja kok ini. Suatu hari, Buddha tua yang mengujiku. Apa yang aku pelajari? Buatlah puisi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, JKK. Apa artinya? 1, 2, 3, 4, 5 adalah 5 biarawan. 3, 4, 5, 6, 7 bagaimana? Mereka memiliki 3, 4, 5, 6, 7 istri. Lalu 6, 7, 8, 9, 10? Dengan kata lain, kapan 6, 7, 8, jam 9, dan jam 10. 9, 10 JKK bagaimana? Mereka semua suka berjudi. Hah? Ayo bangun. Apa kau tidak apa-apa? Kau baik-baik saja? Pergi kalian, pergi. Bagaimana kau mengajari siswamu? Kau tidak berguna. Kau masih berani? Lihat aku. Hayya! Oh, sudah tidak ada. Bagaimana kau mengajari siswamu? Kau masih bilang itu bagus? Terima ini. Malam itu, Tuan Mimpik dan Tuan Winggun membuat keputusan agar tidak kehilangan muka mereka dan untuk menghindari sesuatu yang lebih buruk. Jadi mereka berharap aku meninggalkan Shaolin dengan tenang. Aku meninggalkan Hunan dan kemudian ke Hawaii. Aku telah bersembunyi di sini selama 30 tahun. Syukurlah, dia sudah pergi. Akhirnya dia pergi. Itu adalah memori yang menyedihkan. Ini adalah takdir bagi kita untuk bertemu. Mungkin ini pengaturan Tuhan. Bagaimana kabarmu, Paman? Aku bukan guru, bukan Shaolin lagi. Amitabha. Bapak kita di surga, amin. Aku datang ke Amerika selama bertahun-tahun. Aku percaya pada Yesus sekarang. Setelah berbicara bahasa Inggris, mereka tidak mengerti Buddha. Aku ada sesuatu. Aku perlu menunjukkan sesuatu padamu. Ayo ke sini. Aku kira kau pasti menemui banyak kesulitan. Aku tidak bisa membantu lagi. Tapi buku ini mungkin bisa membantumu. Pelajarilah isinya ya. Tinju 5 bentuk. Ini adalah yang paling kuat. Jurus kungfu ini juga ada di Shaolin. Tapi kami tidak pernah menemukannya. Sepertinya sudah diatur. Guru Mingpik memberi padaku secara diam-diam waktu itu. Ketika aku meninggalkan Shaolin, dia meminta aku untuk kembali setelah berlatih. Tapi aku berpikir aku mungkin tidak memiliki siswa. Aku tidak bisa membayangkannya. Kita bisa menyelamatkan Paman. Setelah berlatih tinju 5 bentuk. Kakak ingin aku berlatih? Tentu. Oh my God! Jurus ular.
Kau tidak mau aku pergi denganmu? Dengar ya, kami tidak bisa banyak membantu. Aku tidak ingin mereka melindungi kita. Jika kami tidak kembali setelah tengah malam, laporlah ke polisi. Baiklah. Kakak Solon, hati-hati. Ya, aku tahu. Kau harus kembali hidup-hidup. Aku akan kembali. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Sampai ketemu. Hei, memangnya apa yang dia katakan? Dia bilang selamat tinggal. Ciwin. Aku selalu membawa peluru ini sebagai jimat keberuntungan. Ambillah. Aku harap bisa melindungimu. Pakai ya. Terima kasih. Kau harus memberitahuku cepat atau lambat. Kenapa kau masih menunggu? Katakan padaku. Di mana saklar kunci itu? Cepat, katakan padaku. Aku hanya ingin uang. Aku tidak keberatan bagaimanapun kau menyiksaku. Terserah kau saja. Uang adalah untuk informasi. Kau mengertikan maksudku? Baiklah. Aku akan menunggu dan melihatmu menderita. Kungfu Shaolin itu hebat kan? Kakak tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Ayo pergi.
Rasakan ini. Bagaimana? Ya! Aku akan melenyapkanmu. Tendangan Hong Kong. Ya. Ya, tunjukkan yang lain lagi. Ya. Terima ini. Terima ini. Ayo tunjukkan lagi. Ya. Akhirnya Amitabha. Kau baik-baik Kakek saja? Solun. Kakek Solun. Hah? Sarafmu terhalang, tetapi kau ingin menggunakan kekuatanmu. Sirkulasi darahmu tersumbat sehingga kau kehilangan kekuatan supranatural. Kakak, kau hebat. Thank you. Apa katamu? Aku bilang thank you. Aku sangat payah. Sudah cukup bersenang-senang. Kalian ahli kungfu selalu membuat kesalahan. Tidak peduli seberapa kuat kalian. Hanya ada satu peluru yang bisa melenyapkan kalian. Oh tidak. Tunggu. Dia orangnya yang melengkungkan pistolku dengan kekuatan supranaturalnya. Jangan mendekat. Semangat! Peluru tidak punya belas kasihan. Xiu Yan! Diam di tempat, diam. Jangan bergerak. Hei. Diam. Diam semuanya. Letakkan senjata itu, Xiu Yan, letakkan. kau luar biasa. Itu peluru yang kau berikan padaku.
baik-baik saja? Kalian akhirnya datang juga. Apa ini? Bau. Paman bercanda. Kau ini bagaimana? Di mana lagi aku bisa menyembunyikannya? Aduh. Berhenti bercanda. Kamerat. Xiu Yun telah menulis laporan rinci dari kasus ini. Kami sudah beritahu Tiongkok, dan kami akan mendengarkan perintah senior kami. Aku pasti akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab sepenuhnya. Itu bukan urusan mereka. Kamerat, kau selamat, dan kami telah menerima telegram dari Tiongkok, dan kau telah dipuji. Kau akan mendapat $100.000 untuk penghargaan dan promosi. Kau akan kembali ke Tiongkok dengan penerbangan paling awal besok pagi. Dan pesta perayaan besar sedang menunggumu untuk merayakan penyelesaianmu dan misi yang sulit. Selamat ya. Terima kasih. Tapi aku harus melakukan beberapa koreksi ya. Mereka juga berkontribusi. Xilun kembali. Guru! Wah, Guru Winggun! Guru Wingpik! Bagaimana kabarmu, Guru? Keadaan kami benar-benar sulit. Ayo bangun. Tapi Guru, aku belum membawakanmu hadiah. Tapi aku membawakan keturunan Solin yang hilang untukmu. Dia datang bersama kami. Bukankah dia palsu? Wuhung kan bersembunyi di Amerika. Bagaimana kau bisa menemukannya? Tapi bagaimana mungkin kalau itu dia? Ini putranya. Oh. Aku datang. Amitabha. Wah, ha, ha.我的心